Gedung pengadilan pagi itu berdiri anggun, namun aura di sekitarnya dipenuhi ketegangan. Jalanan menuju ruang sidang dijaga ketat aparat bersenjata lengkap. Mobil-mobil mewah dan sederhana berjejer di halaman, menandakan betapa luasnya perhatian masyarakat terhadap kasus yang menyeret nama Subhan dan kelompoknya. Para wartawan sudah sejak subuh menunggu, mikrofon dan kamera diarahkan ke setiap orang yang datang, berharap menangkap satu pernyataan penting yang bisa mengguncang pemberitaan. Di dalam ruang sidang, suasana lebih pekat. Kursi-kursi penuh oleh pengunjung, sebagian wajahnya tampak penasaran, sebagian lain terlihat geram. Bisikan-bisikan kecil terdengar, mengiringi langkah setiap orang yang masuk. Aroma kertas berkas bercampur dengan keringat gugup mereka yang hadir. Semua tatapan akhirnya tertuju pada kursi terdakwa, tempat Subhan duduk dengan jas hitam dan dasi yang sedikit longgar. Ekspresi Subhan mencoba tenang, namun matanya tak bisa berbohong. Pandangan yang gelisah, sesekali ia mengusap pelipis, seolah ingin menepis rasa cemas yang menggerogoti. Tangan kanannya meremas-remas kursi kayu, pertanda tekanan batin yang tak bisa ia sembunyikan. Di belakangnya, anggota kelompoknya duduk berderet, wajah mereka pucat pasi, seperti tak yakin mampu menghadapi kenyataan yang akan diumumkan hari itu. Hakim memasuki ruangan dengan ketukan palu yang keras. Semua orang berdiri, lalu kembali duduk dengan rapi. Keheningan mendadak turun, hanya detak jam dinding yang terdengar. Sidang perkara Subhan dan kelompoknya kembali dibuka, ucap hakim dengan suara berat. Kalimat itu menggema, seakan menjadi pengingat bahwa hari ini bukan sekadar lanjutan sidang, melainkan penentu masa depan. Jaksa penuntut umum langsung membacakan kembali rangkaian bukti. Foto, dokumen, hingga rekaman suara ditampilkan. Setiap bukti yang dibacakan membuat Subhan menunduk semakin dalam. Sesekali ia mencoba melirik pengacaranya, seakan mencari celah untuk menyerang balik, namun sang pengacara hanya menghela napas panjang. Di bangku pengunjung, banyak yang mengangguk-angguk, meyakini bahwa tali kebenaran sudah semakin kencang menjerat. Wartawan di belakang sibuk mengetik cepat di laptop dan ponselnya, berlomba menyampaikan kabar langsung ke redaksi. Flashes kamera berulang kali menyala, menyorot ekspresi setiap pihak. Di media sosial, tayangan langsung sidang sudah mulai ramai, dengan ribuan komentar berdatangan. Ada yang mengejek Subhan, ada pula yang menuliskan doa agar ia tetap tegar menghadapi proses hukum. Subhan mencoba mengangkat kepalanya, menatap sekilas ke arah majelis hakim. Namun tatapan itu goyah, seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Tekanan dari luar dan dalam bercampur menjadi beban yang membuatnya hampir tak bisa bernapas lega. Bayangan masa lalu, kejayaan, dan kekuasaan yang dulu pernah ia genggam terasa menjauh, digantikan oleh dinding dingin ruang sidang yang kian mencekik. Di tengah kesunyian, terdengar batuk kecil dari salah satu anggota kelompok Subhan. Suara itu memecah ketegangan, namun hanya sekejap. Semua kembali menahan napas menanti momen selanjutnya. Wapres Gibran yang hadir sebagai pihak utama dalam perkara ini duduk tegak, wajahnya dingin, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa iba. Kehadirannya menambah bobot dramatisasi, seolah mengirim pesan bahwa tidak ada celah untuk kompromi. Subhan menggenggam erat berkas di tangannya, kertas itu bergetar karena jari-jarinya gemetar. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi hari ini bisa menjadi awal kehancurannya. Meski demikian, jauh di dalam matanya masih ada secercah keyakinan, entah harapan terakhir pada nasib, atau sekadar kebohongan yang ia tanam untuk menenangkan diri. Detik-detik itu terasa berjalan lambat. Setiap tarikan napas terdengar jelas, setiap gerakan sekecil apapun diperhatikan oleh puluhan pasang mata. Sidang baru saja dimulai, tetapi atmosfer yang terbangun sudah cukup membuat semua yang hadir merasa seolah berada di ambang sebuah ledakan besar. Dan semua orang tahu, ledakan itu pasti akan terjadi, tinggal menunggu kapan palu terakhir menghantam meja hakim. Waktu berjalan seolah lambat ketika hakim memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah untuk menyampaikan sikap. Semua mata otomatis beralih pada sosok Wapres Gibran yang duduk tenang di kursinya. Sorot lampu kamera televisi langsung mengarah kepadanya, wajahnya terpampang jelas di layar monitor besar di luar gedung. Tidak ada raut keraguan, hanya ketegasan yang terpancar dari tatapannya. Ketika Gibran berdiri, ruangan seketika hening. Suaranya terdengar mantap, menembus keheningan yang mencekam. Negara tidak akan bernegosiasi dengan pihak yang telah merugikan kepentingan rakyat.
Tidak ada ruang untuk damai, tidak ada kompromi, katanya. Kalimat itu seperti petir yang menyambar, membuat sebagian orang di ruangan terperanjat. Subhan yang duduk di kursi terdakwa tampak kehilangan keseimbangan emosinya. Tubuhnya sedikit berguncang, seakan kata-kata itu menghantam dadanya secara langsung. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan dengan mengatur napas, namun wajah pucatnya sudah cukup menjadi saksi bahwa hatinya tengah bergetar hebat. Pengacara Subhan dengan cepat berdiri, mencoba menanggapi. Yang mulia, kami menilai masih ada jalan untuk penyelesaian yang lebih baik tanpa harus menyeret perkara ini ke dalam kebuntuan, ujarnya dengan nada setengah memohon. Namun Gibran tidak menoleh sedikit pun, seolah angin lalu. Fokusnya hanya pada pesan yang ingin ia sampaikan kepada rakyat melalui sidang ini. Rakyat sudah menunggu keadilan. Bila negara memberi ruang damai kepada pelaku, bagaimana nasib jutaan orang yang menjadi korban? Hukum bukan panggung sandiwara. Hukum adalah kepastian, lanjut Gibran, kali ini dengan suara lebih lantang. Beberapa orang di bangku pengunjung bertepuk tangan kecil, meski hakim segera mengetukkan palu untuk menenangkan. Wajah-wajah anggota CS yang duduk di belakang Subhan terlihat kian suram. Mereka saling berbisik, beberapa bahkan menunduk dalam-dalam seolah tak sanggup menatap situasi. Bisikan itu bukan hanya cemas, tapi juga ketakutan, sebab mereka sadar bahwa pintu negosiasi sudah benar-benar tertutup rapat. Sementara itu, wartawan sibuk mengabadikan setiap kata Gibran. Kalimat-kalimatnya langsung tersebar di berbagai platform, menyalakan percakapan sengit di media sosial. Tegas sekali Wapres, tulis seseorang. Ini akhir bagi Subhan, komentar yang lain. Gelombang opini publik semakin deras, memperbesar tekanan psikologis di dalam ruang sidang. Subhan akhirnya mencoba berdiri. Suaranya parau, namun cukup terdengar. Saya hanya ingin menyampaikan, bahwa saya tidak sepenuhnya bersalah. Ada banyak hal yang tidak diketahui publik, ucapnya. Tetapi kalimat itu langsung dipotong hakim yang meminta Subhan duduk kembali, mengingat momen itu bukan giliran pembelaan pribadi. Gibran tetap berdiri tegak, memandang lurus ke arah hakim, bukan ke Subhan. Sikap itu memberi kesan kuat bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan alasan atau pembelaan. Biarlah proses hukum berbicara. Negara hadir untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggar hukum bersembunyi, tutup Gibran dengan nada penuh keyakinan. Ruangan kembali riuh. Ada yang menghela napas lega, ada yang menatap Subhan dengan tatapan iba. Namun satu hal jelas, jalur damai yang semula diharapkan pengacara sudah tertutup, bahkan sebelum diskusi panjang sempat dimulai. Subhan meremas tangannya di atas meja, matanya memerah menahan emosi. Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Jalan keluar semakin sempit, sementara tekanan semakin menumpuk. Hari itu, di depan mata jutaan rakyat, ia baru saja dikunci dalam lingkaran hukum yang tak mungkin ia hindari. Dan sejak kalimat terakhir Gibran bergema, sidang itu bukan lagi sekadar perkara hukum. Ia telah berubah menjadi panggung politik, tempat di mana satu keputusan bisa menentukan nasib banyak orang. Subhan kini benar-benar terpojok, dan publik menunggu babak selanjutnya dengan napas tertahan. Sorotan kamera terus menempel pada wajah Subhan yang mulai kehilangan kendali. Wapres Gibran baru saja menutup pintu mediasi, dan keheningan yang menyusul terasa menyesakkan. Subhan duduk kembali dengan wajah menunduk, matanya berkeliling seakan mencari ruang untuk bernapas. Tetapi di dalam ruang sidang itu, udara seolah lebih berat daripada baja. Pengacaranya berusaha berdiri tegak, mencoba mengembalikan wibawa dengan menyodorkan argumen baru. Yang mulia, kami masih memegang bukti bahwa klien kami tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Ada pihak-pihak lain yang seharusnya duduk di kursi ini. Ucapannya terdengar yakin, namun tatapan hakim tetap datar. Kalimat itu seolah hanya sekedar gema yang hilang di ruang pengap. Jaksa menimpali dengan tumpukan bukti tambahan. Beberapa dokumen tebal dibuka, menampilkan angka, tanda tangan, serta rekaman transaksi. Semua bukti itu mengarah tajam ke arah Subhan. Tidak ada ruang untuk menyangkal, dan semakin lama bukti itu dipaparkan, wajah Subhan semakin pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Suara bisik-bisik penonton kembali memenuhi ruangan. Abis sudah dia, ujar seorang pria di bangku belakang. Tinggal tunggu waktu. Desas-desus itu terdengar jelas, membuat Subhan semakin terhimpit. Ia menoleh ke kiri dan kanan,
melihat wajah-wajah yang seakan berubah menjadi bayangan yang menertawakan kejatuhannya. Di kursi samping, beberapa anggota CS yang ikut terseret perkara tampak guncang. Salah satunya menutup wajah dengan kedua tangan, sementara yang lain menggigiti bibir hingga nyaris berdarah. Mereka tahu, posisi mereka sudah tak lagi aman. Bila Subhan jatuh, mereka pun ikut terseret ke jurang yang sama. Hakim mengetukkan palu, memaksa ruangan kembali tenang. Semua pihak diminta fokus pada jalannya sidang. Tidak ada interupsi yang tidak perlu. Suaranya menggelegar, memaksa bisikan berhenti seketika. Namun efek dari ketegangan itu tidak lantas hilang. Semua yang hadir sudah tahu, Subhan kini benar-benar berada di ujung tanduk. Subhan mencoba menarik napas panjang, lalu bersuara. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya bukan satu-satunya yang terlibat. Mengapa hanya saya yang diperlakukan seperti ini? Nada suaranya bergetar, matanya memerah. Kata-kata itu terdengar seperti jeritan seseorang yang tengah terdesak, bukan lagi pernyataan pembelaan yang berwibawa. Gibran tetap tidak bergeming. Pandangannya tetap lurus, dingin, dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk simpati. Kehadiran sosoknya di ruangan itu menjadi simbol bahwa negara benar-benar ingin menuntaskan kasus ini tanpa setengah hati. Bagi Subhan, tatapan itu lebih menakutkan daripada bukti yang menumpuk. Di luar gedung, ribuan orang mengikuti jalannya sidang melalui layar besar. Sorak-sorai mereka menggema setiap kali bukti baru ditampilkan. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meneriakkan kalimat kecaman terhadap Subhan. Suasana di luar sama panasnya dengan di dalam, menambah tekanan psikologis yang semakin menghimpit. Pengacara Subhan semakin kesulitan. Setiap argumen yang ia lemparkan dipatahkan dengan bukti yang lebih kuat. Ia mulai kehilangan ritme, keringat bercucuran di dahi. Subhan, yang biasanya tampil garang, kini hanya bisa menunduk, seakan menyesali setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Ruangan sidang seakan berubah menjadi arena penghakiman moral, bukan sekadar proses hukum. Setiap tatapan, setiap bisikan, dan setiap keputusan kecil terasa seperti tusukan yang menggores harga diri Subhan. Ia semakin terpojok, seperti hewan buruan yang tidak lagi memiliki celah untuk melarikan diri. Dan ketika hakim mengumumkan jeda singkat sebelum pembacaan keputusan status hukum, suasana berubah semakin menekan. Subhan hanya bisa duduk kaku, tangannya bergetar hebat, matanya kosong menatap meja kayu di depannya. Semua orang bisa melihat, ia tidak lagi hanya menghadapi hukum, tetapi juga menghadapi kehancuran dirinya sendiri. Ketukan palu hakim kembali menggema, membuat semua orang yang sempat berbisik langsung terdiam. Ruangan mendadak begitu hening, hanya terdengar suara kertas berdesir ketika majelis hakim menyiapkan berkas putusan sementara. Wajah hakim utama tampak serius, tatapannya lurus dan tanpa ragu, seolah keputusan yang akan ia bacakan sudah terkunci rapat. Subhan menelan ludah, keringatnya bercucuran. Di kursinya, ia menggenggam erat sisi meja, seakan meja kayu itu bisa menyelamatkannya dari badai yang akan datang. Anggota kelompoknya di belakang mulai gelisah, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap ke arah pintu seolah berharap ada keajaiban dari luar. Namun pintu itu tetap tertutup rapat oleh aparat bersenjata. Hakim membuka suaranya dengan nada berat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan jaksa, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang telah diteliti, pengadilan memutuskan. Kalimat itu terhenti sebentar, membuat seluruh ruangan menahan napas. Bahkan suara detak jam dinding terdengar jelas. Semua mata tertuju hanya pada mulut hakim yang perlahan melanjutkan. Menetapkan Subhan beserta kelompoknya sebagai tersangka resmi dalam perkara ini. Kalimat itu jatuh bagai pedang, membelah suasana menjadi riuh. Ada yang bersorak, ada yang berteriak protes, dan ada pula yang hanya terdiam dengan ekspresi tak percaya. Suara teriakan bercampur dengan klik kamera, menciptakan hiruk-pikuk yang sulit dikendalikan. Pengunjung yang mendukung Subhan berdiri sambil melambaikan tangan, berusaha melawan keputusan itu dengan suara keras. Ini tidak adil, semua sudah diatur. Namun aparat keamanan segera bergerak, menertibkan mereka dengan cepat. Pemandangan itu hanya memperkuat kesan bahwa ruangan pengadilan telah berubah menjadi arena pertempuran psikologis. Subhan sendiri tak mampu berkata-kata. Mulutnya terbuka sedikit, matanya kosong menatap ke depan. Ia seperti kehilangan arah, tubuhnya kaku di kursi terdakwa.
Pengacaranya mencoba berbisik, memberi dorongan agar ia tetap tenang, tetapi suaranya tak mampu menembus kekacauan batin yang mendera kliennya. Gibran tetap duduk tegak, ekspresinya tidak berubah sejak awal, dingin dan penuh keyakinan. Ia tidak bersorak, tidak pula mengangguk, hanya memandang hakim dengan sikap tenang. Namun bagi banyak orang yang melihat, sikap itu sudah cukup menjadi tanda bahwa pihak negara berhasil menegaskan posisinya, tidak ada ampun bagi Subhan. Di luar gedung, massa yang memantau lewat layar besar langsung meledak dalam sorak-sorai. Sebagian berteriak puas, seakan keputusan itu adalah kemenangan rakyat. Tetapi tidak sedikit pula yang menangis dan berteriak marah, merasa keputusan ini syarat permainan politik. Jalanan sekitar pengadilan menjadi riuh, aparat harus memperketat penjagaan agar tidak terjadi kerusuhan. Sementara itu, di media sosial, kata Subhan tersangka langsung menduduki posisi teratas trending. Ribuan komentar mengalir deras, sebagian menyebut ini akhir perjalanan seorang penguasa bayangan, sebagian lain menuding ini hanyalah panggung kekuasaan. Publik semakin terbelah, dan gemuruh perdebatan semakin memperluas gaung persidangan ini. Subhan akhirnya mencoba berbicara, suaranya lirih dan nyaris tak terdengar. Ini bukan akhirku, gumamnya. Namun mikrofon di depannya sempat menangkap kata-kata itu. Bisikan kecil itu langsung disiarkan ke publik, menimbulkan spekulasi baru, apakah ia masih memiliki langkah tersembunyi untuk melawan balik. Hakim kembali mengetukkan palu, menutup jalannya sidang sementara. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya setelah istirahat. Semua orang mulai bergerak, namun atmosfer panas itu tetap menggantung di udara. Tidak ada yang benar-benar meninggalkan ruangan dengan tenang, karena mereka tahu, apa yang baru saja diumumkan hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Dan di kursinya, Subhan duduk terpaku, wajahnya pucat, tangan bergetar, matanya kosong. Status tersangka kini resmi melekat padanya. Ia sudah jatuh dalam jerat hukum, dan dunia luar menantikan bagaimana ia akan bertahan, atau justru semakin tenggelam tanpa sisa. Ketika palu hakim diketukkan untuk menutup sidang sementara, suasana di ruang pengadilan belum juga reda. Riuh rendah suara masih memenuhi udara, sebagian orang bersorak, sebagian lainnya berteriak lantang menolak keputusan. Di tengah kekacauan itu, Subhan duduk membeku, wajahnya pucat seputih kertas, tatapannya kosong seakan kehilangan arah. Tangan Subhan yang tadi menggenggam meja mulai melemah. Jemarinya gemetar hebat, keringat bercucuran deras, dan napasnya terengah-engah. Beberapa kali ia mencoba menegakkan tubuh, namun semakin dipaksa, semakin goyah pula dirinya. Ketika pengacaranya menepuk bahu untuk menenangkan, Subhan justru terhuyung, hampir jatuh dari kursi. Sorotan kamera langsung menempel padanya. Kilatan lampu blitz bertubi-tubi menghantam wajahnya yang semakin pucat. Dalam sekejap, Subhan tampak rapuh, jauh berbeda dari sosok yang dulu dikenal garang dan berwibawa. Semua mata di ruang sidang melihat perubahan drastis itu, dan keheningan mendadak kembali turun. Tubuh Subhan akhirnya tak mampu lagi menahan tekanan. Ia tersungkur ke lantai, kepalanya hampir membentur meja sebelum pengacaranya berhasil menahan. Jeritan terdengar dari bangku keluarga, membuat suasana semakin dramatis. Pak Subhan, Pak Subhan. Suara panik menggema, sementara aparat medis bergegas masuk membawa tas peralatan. Hakim segera memerintahkan penghentian jalannya sidang untuk sementara. Panggil tim medis, pastikan kondisi terdakwa. Suaranya tegas namun tetap menjaga ketertiban. Beberapa aparat menutup area sekitar dengan tangan, menghalangi kamera agar tidak terlalu dekat, meski kenyataannya semua media sudah mendapatkan gambar yang mereka inginkan. Pengunjung menahan napas melihat pemandangan itu. Ada yang menggeleng, ada pula yang menunduk prihatin. Kejatuhan ini benar-benar nyata, bisik seorang pria tua di sudut ruangan. Kata-katanya menggantung, mewakili perasaan banyak orang yang menyaksikan runtuhnya figur besar di hadapan hukum. Sementara itu, Gibran tetap duduk tenang di kursinya. Wajahnya dingin, tidak menunjukkan kegembiraan maupun rasa iba. Ia tahu kamera menyorotnya, namun ia tak bergeming. Sikapnya memberi pesan yang jelas, hukum tidak mengenal belas kasihan ketika kebenaran sudah diketuk palu. Subhan dibaringkan di lantai, matanya setengah terpejam. Bibirnya bergetar pelan, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tak terdengar jelas. Beberapa orang menduga ia merintih,
ada pula yang percaya ia berusaha menyangkal nasibnya. Namun bagi publik, pemandangan itu adalah simbol kejatuhan, saat seorang yang dulu berkuasa kini tak berdaya. Di luar gedung, kabar Subhan tersungkur menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami kering. Media sosial meledak dengan potongan video yang menayangkan detik-detik tubuhnya roboh. Akhir yang tragis, tulis seseorang. Karma datang juga, balas yang lain. Perdebatan pun semakin panas, memperbesar drama sidang yang sudah menggemparkan itu. Petugas medis akhirnya memberi pernyataan singkat. Tekanan darahnya drop, ia mengalami kelelahan dan tekanan psikis berat. Perlu waktu untuk stabil. Kata-kata itu menambah kepanikan keluarga, sementara sebagian pengunjung justru merasa lega karena drama baru saja mencapai puncak emosinya. Ketika Subhan dipapah kembali ke kursinya, wajahnya semakin lesu. Ia mencoba tersenyum tipis ke arah keluarganya, tapi senyum itu hanya terlihat seperti topeng yang retak. Hatinya berkecamuk, antara menyerah dan melawan, namun tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban. Momen itu meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya soal status hukum, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa jatuh seketika ketika tekanan datang bertubi-tubi. Subhan kini bukan sekadar tersangka di mata publik, melainkan lambang seorang penguasa yang akhirnya terperosok di panggung keadilan. Dan dunia menanti, apakah ia bisa bangkit kembali, atau tenggelam selamanya. Ruang sidang pagi itu kembali penuh sesak. Rakyat dari berbagai kalangan tumpah ruah di luar gedung, menanti perkembangan kasus Subhan CS. Kamera televisi berderet rapi di belakang ruang hakim, menyorot setiap gerak-gerik para tokoh penting yang hadir. Ketika pintu ruang sidang dibuka, suasana langsung hening, hanya terdengar derap langkah para petugas yang mengawal ketat. Subhan masuk dengan wajah pucat, tubuhnya tampak melemah, namun matanya masih menyiratkan upaya bertahan. Di bangku depan, Wapres Gibran duduk dengan sikap tenang. Pandangannya lurus ke arah majelis hakim, seolah tak peduli pada sorotan kamera atau teriakan simpatisan Subhan di luar. Ia tahu, keputusan hari ini bukan hanya perkara hukum semata, melainkan ujian besar terhadap integritas negara. Sorotan publik begitu besar, dan setiap kata yang diucapkannya bisa menjadi penentu arah cerita. Majelis hakim membuka sidang dengan suara tegas, mengumumkan kelanjutan pemeriksaan saksi. Beberapa saksi kunci yang sebelumnya tak berani bicara, kali ini maju ke depan. Mereka membuka detail pertemuan gelap, aliran dana, hingga strategi licik yang dilakukan Subhan dan kelompoknya. Ruang sidang mendadak riuh, suara gemuruh memenuhi ruangan ketika fakta-fakta mengejutkan disampaikan tanpa ragu. Subhan tampak semakin gelisah. Tangannya bergetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Sesekali ia memalingkan wajah, menghindari tatapan para saksi yang mengungkap keterlibatannya. Tekanan itu membuat pundaknya semakin merunduk, seakan tubuhnya tak lagi sanggup menahan beban. Para pengacaranya berusaha mengajukan keberatan, namun majelis hakim menepis dengan cepat, menyatakan bukti yang dihadirkan sah. Gibran akhirnya bangkit, diberi kesempatan menyampaikan pernyataan. Suaranya lantang, tegas, namun tetap terukur. Ia menolak segala bentuk mediasi atau kompromi, menegaskan bahwa hukum tak boleh tunduk pada permainan politik. Kata-katanya membuat seisi ruangan terdiam, bahkan pihak Subhan sendiri tak mampu menyanggah. Tekadnya itu menambah tekanan besar bagi lawannya, seakan pintu keluar benar-benar tertutup rapat. Seketika, kamera televisi menyorot wajah Subhan. Publik menyaksikan bagaimana sosok yang dulu begitu berkuasa kini tampak rapuh. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar saat mencoba membantah tuduhan. Namun semua usaha itu terasa sia-sia, karena bukti semakin menjeratnya. Pandangan publik pun mulai berbalik, banyak yang menyebut ini sebagai titik jatuh terendah dalam hidupnya. Sorak-sorai di luar gedung kian menggema. Sebagian besar masyarakat mendukung sikap keras Gibran, menyebutnya sebagai representasi keberanian baru di panggung politik. Media sosial ramai dengan tagar, mengabadikan momen ini sebagai hari bersejarah. Namun di sisi lain, ada pula yang bersuara miring, menuding bahwa semua ini hanyalah bagian dari permainan besar yang belum sepenuhnya terbongkar. Subhan akhirnya tak kuasa lagi menahan tekanan. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, nafasnya terengah, tubuhnya nyaris terjatuh dari kursi terdakwa. Pengacaranya sigap menopang, sementara petugas medis yang sudah bersiap segera mendekat.
Pemandangan itu sontak menambah dramatis suasana sidang, seolah menegaskan betapa beratnya beban yang kini menindih sang tokoh kontroversial itu. Hakim kemudian memutuskan menunda sidang untuk memberikan waktu istirahat. Namun, keputusan itu tidak meredam ketegangan. Justru, penundaan membuat publik semakin penasaran dengan babak berikutnya. Apakah Subhan mampu bangkit menghadapi tekanan, atau justru menyerah pada keadaan? Pertanyaan itu menjadi bahan perbincangan panas di berbagai media. Di luar ruang sidang, suasana tak kalah sengit. Pendukung Subhan berusaha membela, namun jumlah mereka kalah banyak dibanding massa yang mendukung Gibran. Bentrokan kecil sempat pecah, namun aparat dengan sigap melerai. Semua orang sadar, apapun hasil sidang ini akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah politik negeri. Gibran keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Wajahnya tak menunjukkan kepuasan, melainkan keseriusan. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Masih banyak tantangan di depan, termasuk kemungkinan adanya serangan balik dari pihak yang merasa terancam. Namun baginya, tak ada jalan mundur. Sekali hukum ditegakkan, ia tak akan membiarkannya dilumpuhkan oleh kompromi. Sementara itu, Subhan dibawa ke ruang perawatan khusus di dalam gedung pengadilan. Tubuhnya masih lemah, matanya kosong, seolah kehilangan arah. Bayang-bayang status tersangka yang baru saja dijatuhkan membuat jiwanya goyah. Di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya, atau masih ada celah kecil untuk membalikkan keadaan. Pagi berikutnya, gedung pengadilan kembali menjadi pusat perhatian nasional. Ribuan orang berbondong-bondong memenuhi halaman depan, sebagian membawa spanduk, sebagian lagi berteriak menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Media dari dalam dan luar negeri berdesakan, menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang kini dianggap sebagai salah satu sidang paling monumental dalam sejarah politik negeri. Subhan dibawa masuk dengan kursi roda, wajahnya masih terlihat pucat. Namun kali ini ada perubahan kecil, matanya mulai kembali berkilat, seolah menemukan seberkas semangat baru. Banyak yang menduga ia sedang menyusun strategi untuk melawan balik, meski kondisinya terlihat rapuh. Kehadirannya di ruang sidang langsung menimbulkan bisik-bisik, sebagian menganggap ia sudah kalah, sebagian lain yakin ia masih menyimpan kartu rahasia. Di sisi lain, Gibran tetap tampil teguh. Mengenakan setelan resmi yang sederhana namun berwibawa, ia kembali menarik perhatian publik. Pandangannya tak sekalipun mengarah ke Subhan, seolah ingin menegaskan bahwa fokusnya hanya pada kebenaran hukum, bukan pada drama personal. Keteguhan itu membuat pendukungnya semakin yakin bahwa Gibran adalah sosok yang mampu berdiri di atas tekanan politik. Majelis hakim membuka jalannya sidang dengan nada serius. Hari ini dijadwalkan pemutaran rekaman percakapan rahasia yang disita dari salah satu anggota Subhan CS. Ketika rekaman mulai diperdengarkan, ruangan mendadak hening. Suara Subhan terdengar jelas, membicarakan strategi licik untuk menekan pihak lawan dan menyelamatkan posisinya. Setiap kata yang keluar membuat publik semakin tercengang. Subhan mencoba menahan diri, tapi wajahnya tak bisa berbohong. Pipinya memerah, urat di lehernya menegang. Ia sempat berbisik pada pengacaranya, memohon agar rekaman itu dianggap tidak sah. Namun hakim menegaskan bahwa bukti tersebut sudah melalui proses verifikasi panjang. Tekanan semakin berat, dan Subhan tampak semakin terpojok. Sorakan dari luar gedung semakin keras, tanda bahwa publik menelan bulat-bulat bukti yang dihadirkan. Tagar baru mulai bermunculan di media sosial, memojokkan Subhan sekaligus mengangkat nama Gibran. Dalam hitungan jam, situasi politik berubah drastis. Tokoh-tokoh yang dulu berada di kubu Subhan mulai diam, beberapa bahkan sudah terlihat mencari jalan aman dengan menjauhkan diri. Di tengah ketegangan, salah satu pengacara Subhan mencoba melakukan manuver. Ia mengajukan permohonan agar kasus ini dipindahkan ke ranah tertutup, dengan alasan keselamatan terdakwa. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim. Keputusan tersebut membuat suasana ruang sidang kembali bergejolak, karena publik merasa diberi kesempatan menyaksikan jalannya keadilan secara terbuka. Gibran bangkit untuk kedua kalinya, menyampaikan pandangan yang menohok. Ia menyebut bahwa keterbukaan sidang ini adalah bukti nyata bahwa hukum bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat. Kata-katanya kembali menggetarkan ruangan, bahkan hakim pun sempat terdiam sebelum melanjutkan agenda sidang. Dari bangku terdakwa, Subhan terlihat semakin terpukul.
Sebuah kejutan kemudian terjadi. Dari kursi saksi, muncul sosok lama yang tak disangka, mantan tangan kanan Subhan yang dulu sangat loyal. Ia dengan lantang mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa ikut dalam konspirasi besar, bahkan mengaku pernah mendapat ancaman jika mencoba keluar. Kesaksian itu bagaikan pisau tajam yang menusuk Subhan di hadapan publik. Tubuh Subhan goyah, napasnya memburu, keringat mengucur.